Tapi bersyukurlah di sini Pak Sugeng sekeluarga tidak pernah mengalaminya. Hanya mungkin sedikit kepada perkenalan kepada penghuni di luar rumah ini ya. Seperti Bu Inge dan teman-teman kos lainnya di sini. Ibu Inge mungkin cuma perkenalan. Orang-orang yang keluar dari tempat ini itu sebenarnya diteror. Oh, beda. Oh begitu. Lebih parah daripada yang dirasakan Ibu Inge. Oh. Kenapa sama saya beda? Karena mungkin ada kawan-kawannya yang lain juga, yang saya ajak juga. Tadi saya ajak menari sebagai perkenalan. Ada perempuan yang tinggal di dapur, dan dia juga suka menari. Kemudian saya membawa mereka dan kawan-kawannya semua masuk ke dalam sini, dan saya kunci di dalam sini. Kalau Bapak Sugeng mengizinkan, saya akan membawa ini. Karena ini isinya penunggu yang nggak baik di sini. Boleh? Boleh Pak Sugeng dibawa? Wah, ya syukurlah karena dengan kayak gini berarti bisa mengurangi interaksi dengan para penghuni kosan lainnya mungkin ya. Hal-hal yang tidak diinginkan. Ada mungkin yang ingin disampaikan dari Rudy ke Pak Sugeng mengenai yang ada saat ini. Karena kan tadi ada juga yang yang orang Belanda, tapi karena dia orang yang baik, jadi tidak diusik sama Rudy di sini. Iya. Jadi yang saya masukkan ke dalam topeng ini adalah yang sekiranya mengganggu penghuni di sini. Jadi kalau ini ikut bersama saya, mereka akan membantu saya nantinya untuk pembersihan rumah-rumah yang lain. Oke, tapi saya boleh sedikit menanyakan Pak Sugeng, ini topeng udah berapa lama ada sama Pak Sugeng dan bisa ingat nggak dulu tuh gimana bisa sampai ada di sini? Ada teman dari Jogja. Oke. Terus saya bilang, dia punya topeng. Jadi aku pengen topeng kan, tapi saya bayangin gitu. Nanti keluarga saya di luar kantor. Ya udah, saya pasang aja di tempat. Tidak pindah tempat gitu. Kan dari kawan yang pilih yang kawannya Pak Sugeng, jadi bukan Pak Sugeng yang milih. Dapatnya ini. Wah, itu udah berapa tahun yang lalu Pak? Paling enggak 35 tahun. 35 tahun lebih. Baik, tapi Pak Sugeng rela ya Pak ya, ikhlas ya Pak ya. Iya, baik, syukurlah kalau begitu. Ini akan menjadi solusi yang baik ya. Iya. Saran saya untuk Pak Sugeng, sebaiknya kalau menerima, membeli dan yang berhubungan dengan benda pusaka, itu hati-hati karena salah-salah benda pusaka itu dalamnya, khodamnya itu bisa mencelakakan kita. Yang paling ringan mungkin membuat kita itu jadi temperamen, jadi emosian, jadi nggak harmonis di dalam rumah itu. Itu yang paling ringan ya. Yang paling berat bisa dia menghisap darah penghuni di situ atau bahkan menjadikan tumbal. Tapi bersyukurlah di sini Pak Sugeng sekeluarga tidak pernah mengalaminya. Hanya mungkin sedikit kepada perkenalan kepada penghuni di luar rumah ini ya. Seperti Bu Inge dan teman-teman kos lainnya di sini. Ibu Inge mungkin cuma perkenalan. Orang-orang yang keluar dari tempat ini itu sebenarnya diteror. Oh, beda. Oh begitu. Lebih parah daripada yang dirasakan Ibu Inge. Oh. Kenapa sama saya beda? Karena mungkin setiap jin itu kan dia ada rasa suka dan tidak suka kepada beberapa orang gitu. Ada tadi Bu Inge cerita ada yang cuma beberapa bulan. Beberapa bulan. Ya, itu karena diteror. Mereka nggak cerita banyak karena mereka sendiri untuk bercerita takut. Oke, baik. Tapi syukurlah dalam kesempatan hari ini bisa bertemu dengan Rudy. Semoga tidak kembali mengusik untuk yang ngekos lainnya di sini. Seperti itu. Terima kasih loh Mbaknya datang ke sini, Mas Rudi juga datang ke sini.
paling tidak aura negatifnya sudah terkumpul di sana, gitu Iya, ya. betul sekali. Baik, kalau gitu. Kita juga terima kasih, mohon maaf loh malam-malam sudah mengganggu. Kalau misalnya lagi mau istirahat di sini, tapi saya rasa setelah ini maka istirahat akan jadi jauh lebih nyaman lagi di sini. Gitu dia, baik. Kayaknya kita juga sudah waktunya pamitan. Rudi, ada yang ingin disampaikan lagi tadi mengenai benda pusaka sudah. Untuk Ibu Inge mungkin dan teman-teman kosan lainnya, apa mungkin untuk jaga kamar, jangan bawa tamu yang tak diundang, yang tidak diharapkan. Saya sih berharap mudah-mudahan setelah ini kosannya Pak Sugeng rame lagi. Gitu aja. Amin. Saran saya untuk Ibu Inge juga tingkatkan ibadah. Amin. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih Mas Rudi. Ya, jaga kebersihan juga dan selalu berperilaku baik gitu. Amin. Dimanapun kita Insya Allah, berada, mudah-mudahan. kita harus selalu berperilaku baik. Terima kasih Mas Rudi. Iya. Baik, kalau begitu kita pamitan Pak Sugeng, Bu Inge, terima Iya, kasih banyak. saya terima kasih loh. Iya, terima sudah datang kasih. ke sini. Mas Rudi makasih ya Mas. Sama-sama, kami juga terima kasih. Iya. Baik, Rudi, ini tinggal langsung kita bawa saja, semua Ya. aman? Oke, kalau gitu kita langsung pamitan saja. Sekali lagi terima kasih, salam buat Ibu dan juga yang lainnya. Mbaknya terima kasih Mbaknya. Terima kasih, Iya, Bu Inge. sama-sama. Selamat istirahat. Terima kasih. Iya. Rudi kayaknya udah puas ya, bisa membawa pulang benda pusaka yang berisi berbagai macam makhluk gaib yang berhasil Rudi dapatkan untuk hari ini. Tapi saya penasaran loh, dari awal kita masuk ke ruangan ini lalu ditunjukin oleh Bu Inge wayang apa segala macam harimau, tetap Rudi tuh tertariknya sama topeng yang ini. Kenapa sih, Rud? Apa yang bedain ini dengan benda-benda lain yang dalam rumah ini? Ini adalah yang paling kuat di sini, yang paling mendominasi di sini. Dan saya mengajak dia untuk bergabung dengan saya. Dan saya tadi juga membuat dia mengajak kawan-kawannya yang lain masuk ke dalam sini. Jadi ini saya bawa untuk saya amankan daripada menjadi sesuatu yang buruk di rumah ini. Sebenarnya saya dari tadi penasaran, seandainya Pak Sugeng melarang atau memutuskan tidak memperbolehkan topeng ini dibawa oleh Rudi, mungkin nggak sih pasukan yang ada di dalam sini dipindahkan ke benda yang lainnya yang ada di rumah ini? Setelah saya memasukkan ke dalam sini, ini memang sebaiknya saya bawa. Saya jauhkan dari rumah ini. Karena sekarang mereka adalah kawan-kawan saya. Oke. Tapi kalau misalnya saya dilarang membawa ini, ya selanjutnya ya bagaimana terjadi di luar tanggung jawab saya. Karena saya sudah memberikan jalan terbaik, saya akan membawa ini. Oke. Tapi kalau bisa dipindahkan ke, misalnya, boleh deh asal jangan patung ini karena patung ini punya nilai sentimental gitu buat Pak Sugeng. Pakai patung yang ini deh, atau pakai entah ditambahin pakai lukisan ini kayak, bisa nggak sih dipindah-pindahin gitu Karena ini adalah rumahnya? rumah yang terkuat di sini. Ah, jadi nggak bisa sembarangan pindahin juga ya? Iya, lebih bagus dari sini saya ambil. Baiklah. Jadi mengingat ini adalah rumahnya yang paling terkuat, jadi ini solusinya. Bersyukur malam hari ini Pak Sugeng sangat kooperatif mengizinkan ini untuk dibawa pulang supaya memberikan ketenangan, kedamaian di dalam rumah ini semuanya. Dan nampaknya Rudi sangat puas sekali. Kalau nggak jadi kepikiran juga ya, karena kayak tidak menuntaskan tugas atau PR yang diberikan gitu ya. Ya. Dan nanti mereka juga akan membantu saya membersihkan rumah-rumah partisipan yang lain. Tapi nanti jadi banyak orang pengen punya loh pusaka ini. Enggak, ini mereka cuma mau ikut saya. Kalau misalnya ada pemirsa yang juga memiliki benda-benda pusaka, bentuknya entah lukisan, entah patung, ini bagaimana? Ada nasihat nggak? Karena kan tidak semua orang, kata Rudi, bisa memegang benda pusaka. Saya pernah ngalamin. Ini saya ngobatin sekeluarga yang punya masalah dengan benda pusaka. Oke. Ibu dan bapaknya meninggal satu persatu karena benda pusaka yang mereka miliki. Jadi benda pusaka itu menghisap darah mereka. Bagaimana caranya menghisap darahnya? Ditumbalkan. Sampai meninggal. Ya, Dan
Apa yang bisa dilakukan kalau begitu? Waktu itu Rudi mau apain? Saya menggunakan mediator, seorang yang menjadi mediator, kemudian saya masukkan salah satu jin yang ada di pusaka itu, dan jin di pusaka itu saya bermediasi, akhirnya benda-benda pusaka itu saya